Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Ikhlas warga Taman Sari Persada kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan di subuh hari ini kembali kita mengadakan kajian rutin akhir pekan secara online, di mana pada kesempatan di subuh hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Zulfi Askar LC Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah bersama beliau kita akan mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Tafsir Juz Ammah yang ditulis atau disusun oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, dengar dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, dan kepada Al-Ustadz falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, ikhwani fiddin azakumullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari perkara-perkara yang berhubungan dengan agama kita, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita masih di dalam surat Al-A'la, yang mana insya Allah hari ini kita akan menyelesaikan surat Al-A'la ini, ya, ayat-ayat terakhir dari surat Al-A'la, yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, nama Rabbnya, fasalla, kemudian dia salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafis suhufil ula, sesungguhnya ini ada pada kitab-kitab terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala, atau lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Inilah rekan-rekan bahkan Allah Subhanahu wa taala beberapa ayat terakhir dari surat Al-A'la. Sebelumnya sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya, yang mana diantaranya kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir in nafa'atid dzikra,
Kata Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan, karena beri peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang mau mengingat, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Makanya di sini para ulama mengatakan, kenapa surat Al-A'la ini termasuk surat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Kita tahu surat Al-A'la termasuk yang dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah sholat Jumat. Kita tahu surat Al-A'la termasuk surat yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholat Aidain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ya, termasuk surat-surat yang sering dibaca. Kenapa? Karena kata para ulama di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir", berilah peringatan. Ini menunjukkan bahwasanya memberi peringatan termasuk perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk mengingatkan orang lain. Jangan kita punya ilmu hanya dimiliki oleh kita saja, jangan. Ingat, termasuk orang yang dicela oleh Rasulullah SAW adalah katimul ilm, orang yang menyembunyikan ilmu. Dia punya ilmu, tapi dia tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. Bukankah dalam sabdanya Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Hanya di sini? Tidak. Kenapa bisa dikatakan yang terbaik? Wa 'allamahu. Dan dia mengajarkannya. Ini tingkatan yang terbaik di antara orang-orang yang mau belajar. Dia belajar, sudah belajar, dia mengamalkan, sudah mengamalkan, diajarkan kepada orang lain. Ini tingkatan yang terbaik. Karena ada orang yang belajar, kemudian hanya untuk dirinya sendiri saja. Ada orang yang belajar hanya untuk orang lain saja. Dia tidak mengambil manfaat dari ilmu yang dia milikinya. Banyak orang yang seperti ini. Dia belajar. Dia tahu hukumnya, kemudian diajarkan kepada orang lain. Namun dia tidak mengamalkan apa yang diajarkannya kepada orang lain tersebut. Beda dengan orang yang dia belajar, dia mengamalkan, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain. Ini tentunya adalah yang terbaik. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini setelah kita belajar, kita punya ilmu, ya kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Kita terkadang pergi ke masjid, belajar menuntut ilmu. Kemudian kita mendapatkan ilmu di masjid. Seharusnya kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pulang dari masjid, kita ajarkan ilmu yang kita dapat ini kepada orang lain, kepada keluarga kita yang berada di rumah, mungkin kepada teman-teman kita yang bertemu dengan mereka, kepada teman kerja kita, kepada siapapun juga kita ajarkan kepada orang lain. Ingat, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Wahai Muhammad, katakan kepada umat manusia, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Rasulullah? Ad'u ilallah, yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita jangan diam. Kita punya ilmu, kita dakwahkan ke orang lain, kita ajak orang lain untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna fa'ati dzikra, karena memberi peringatan itu, memberi nasihat itu akan bermanfaat. Tentunya orang-orang akan terbagi menjadi dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadzakar, dia akan mengambil manfaat dari zikir. Makanya berbeda sekali antara orang yang beriman dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Orang yang memiliki iman, dia rela meluangkan waktunya untuk hadir ke majelis taklim. Dia rela meluangkan waktunya untuk melangkahkan kaki dia menuju ke rumah Allah, ya, menuju masjid untuk sholat berjamaah, untuk hadir di majelis taklim. Dia mau mengambil pelajaran. Beda dengan kelompok yang kedua, wa yatajannabuhal ashqa, dan dia orang-orang yang syaqi, orang-orang yang di hatinya ada penyakit, justru akan menjauhi orang yang memberi peringatan. Tidak heran
Kalau seandainya ada orang yang sedang berkumpul untuk hadir ke majlis taklim. Ini mereka sedang asyik ngobrol. Kita ajak, yuk kita ke masjid yuk, ada taklim di masjid, ada kajian di masjid. Sebagian dari mereka mungkin yang mengatakan, aduh maaf, ini saya lagi buru-buru. Ya. Lagi buru-buru ada janji. Lagi buru-buru harus pergi ke sana dan kemana, alasan yang dia ungkapkan. Padahal kalau kita lihat, dia sedang asyik ngobrol. Asyik ngobrol, asyik tertawa. Begitu kita ajak untuk belajar, begitu kita ajak ke majlis taklim, aduh maaf saya sedang buru-buru. Anda dari tadi kemana? Anda dari tadi ngapain? Kalau Anda buru-buru, kenapa nggak dari tadi Anda pergi? Kenapa ketika diajak ke majlis taklim baru mengatakan, aduh maaf nih saya lagi ada kerjaan, maaf saya lagi ada kesibukan, maaf, banyak alasan diungkapkan. Makanya jangan heran, karena di sini kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masalah peringatan manusia ada yang mau mendengarkan dan ada orang yang tidak mau mendengarkan. Tapi yang jelas kata Allah Subhanahu Wa Taala, berilah peringatan karena beri peringatan itu akan bermanfaat. Apakah bermanfaat untuk kita yang memberi peringatan atau bermanfaat untuk orang lain? Ya, tentu yang terbaik adalah bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Paling tidak, kalau seandainya kita memberi peringatan, orang tidak mau mendengar nasihat kita, orang tidak mau mendengar peringatan dari kita, paling tidak ya sesuatu yang keluar dari mulut kita tidak gratis. Ya, sesuatu yang keluar dari mulut kita itu tidak gratis. Artinya apa? Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan ada malaikat yang mencatat bahwasanya ini adalah amal kebaikan untuk kita. Maka ketika Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan karena memberi peringatan itu akan bermanfaat. Paling tidak ya, kalau seandainya kita melihat orang tidak mau mendengarkan, paling tidak ya rekening kita yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin bertambah. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa yatajannabuhal ashqa. Dia akan dihindari oleh orang-orang yang syaki, yang hatinya ada penyakitnya, yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alladzi yaslan narul kubra, yaitu dia yang akan masuk ke dalam api yang sangat besar. Ya, narul kubro. Sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di sini ada an-narul kubro, ada api yang besar, berarti akan ada api yang kecil. Saya alladzi yaslan narul kubro. Dia yang akan masuk ke dalam api yang sangat besar. Kenapa dikatakan api yang besar? Dikarenakan dia memang sangat besar. Ada api besar, ada api kecil. Apa bedanya? Api besar adalah api yang ada di neraka jahanam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengadab orang-orang kafir. Api kecil adalah api yang berada di dunia ini. Sebesar apapun api yang ada di dunia, ya, misal terjadi kebakaran yang begitu besarnya, tetap dikatakan dia api yang kecil. Gunung ketika meletus, kita melihat lahar api yang sangat panas sekali. Dikarenakan dia berada di dunia, tetap dia dikatakan api yang kecil. Kumpulkan seluruh api yang ada di dunia dari zaman Nabi Adam atau dari pertama kali bumi ini diciptakan sampai hari kiamat kita, kumpulkan semuanya, tetap dikatakan api yang kecil. Kenapa? Dikarenakan dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan api, kemudian api dibagi menjadi 70 bagian. Ya, dalam satu riwayat 70 bagian, dalam satu riwayat 100 bagian. Ya, dibagi 100. Yang satu bagian, hanya satu bagian, ya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ke muka bumi. Sisanya yang 69 bagian itu disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk penghuni neraka jahanam. Jadi 1 dibandingkan 69 ya seper 70, berarti jauh. Ini kubro besar, sementara yang satu yang di dunia adalah api yang sangat kecil. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian di dalamnya, yaitu di neraka jahanam, manusia la yamutu fiha wa la yahya.
dia tidak dikatakan mati dan juga tidak dikatakan hidup. Ya, kenapa tidak dikatakan mati dan juga tidak dikatakan hidup? Karena kalau orang mati, dia akan tenang, akan diam. Ya. Dia kalau seandainya seorang dikatakan mati, kita lihat tubuhnya terbujur kaku, ya tidak ngapa-ngapain. Sementara kalau dikatakan orang hidup, dia akan bisa tertawa. Dia akan bisa tertawa, dia akan bisa menangis, dia akan bisa berjalan, dia akan bisa bersenang-senang, dia akan mungkin terkadang bersedih dan lain sebagainya. Kehidupan ini akan bervariasi. Berbeda dengan orang yang berada dalam neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mati di sana dan juga tidak hidup. Kenapa? Karena terus-menerus berada di dalam azab. Terus-menerus berada di dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Artinya dia tidak istirahat. Kalau dikatakan mati, dia akan istirahat. Penghuni neraka jahanam istirahat, dia tidak istirahat. Wala yahya, dia tidak hidup. Orang hidup variasi, ada senang, ada sedih, ada sakit, ada sehat. Tapi penghuni neraka selamanya dalam keadaan sakit. Ya, makanya dikatakan tidak hidup dan tidak juga mati. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Man tazakka, orang yang mensucikan diri. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-falah kalimatun jami'ah. Kata falah, aflah, ya sungguh beruntung, dia berhasil. Nah, seorang yang berhasil, kata al-falah ini adalah suatu kalimat yang mencakup, ya, yang mencakup seluruhnya, yaitu al-fauzu bil matlubi wan najati minal manhub, yaitu dia yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan dan selamat dari apa yang dia takutkan. Ini yang dikatakan al-falah. Seseorang ketika berhasil mendapatkan apa yang dia harapkan, ya, dan terbebas dari apa yang dia takutkan, maka dikatakan dia telah al-falah, dia telah menang, dia telah berhasil. Karena orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang dikatakan al-falah. Dialah yang dikatakan orang yang beruntung. Kenapa dikatakan dia orang yang beruntung? Dan ini bisa dikatakan kepada orang yang beriman tersebut setelah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kalau sudah masuk ke dalam surganya Allah, berarti dia al-fauz bil matlub. Dia yang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan? Itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ini yang kita harapkan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beriman? Kenapa kita tidak melakukan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita takut terkena azab Allah. Karena kita takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Makanya orang yang dikatakan al-fauz, al-aflah, orang yang telah berhasil, orang yang beruntung adalah orang yang sudah melewati jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Yang mana ketika dia melihat ke depan sudah ada surga di hadapannya, dan ketika dia melihat ke belakang, neraka jahanam sudah ada di belakangnya. Setelah itulah baru orang boleh mengatakan dia telah falah. Ya, dia telah beruntung, dia telah berhasil. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan dirinya. Tentunya mensucikan dirinya di sini dijelaskan minal akhlaqi ar-radhilah, dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang hina. Ya, termasuk juga diantaranya adalah akhlak al-bukhl, pelit. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi di sini yang dimaksud dengan tazakka, yang mensucikan dirinya, yaitu mensucikan dirinya yang pertama dari syirik. Mensucikan dirinya yang pertama dari perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Seseorang yang mensucikan dirinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti ibadahnya dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun mensucikan dirinya dalam apa? Dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu sedikit ataupun itu banyak? Karena tidak sedikit dari kaum muslimin yang dia tahu, ya. Saya katakan dia tahu bahwasanya ini adalah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Bahwasanya ini adalah amalan yang tidak ada dalilnya sama sekali, tidak dalam Al-Qur'an, tidak dalam sunnah, dan tidak juga dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu itu adalah perbuatan bid'ah. Namun dikarenakan dia merasa nggak enak. Wah, nggak enak. Tetangga saya selalu mengajak untuk melakukan amalan tersebut. Tetangga saya setiap kali akan berangkat selalu mengajak, dan saya selalu menolak, mengatakan, oh maaf saya tidak bisa ikut, oh iya nanti saja, oh iya duluan saja, dan lain sebagainya dari alasan-alasan yang diungkapkan. Namun lama-kelamaan merasa nggak enak. Aduh, nggak enak ya, setiap diajak menolak, setiap diajak berusaha untuk menghindar. Sekali-sekali mau ikut, hati-hati. Dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah kita tahu itu adalah sesuatu yang salah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu itu adalah suatu kebid'ahan, jangan pernah kita untuk mencobanya. Kenapa? Karena syaitan itu selalu berusaha bagaimana caranya agar umat manusia ini sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis jelas dinyatakan oleh Rasulullah, kullu bid'atin dhalalah, seluruh yang bid'ah itu sesat. Kul, seluruh, semuanya. Ya, semuanya yang bid'ah, semuanya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang dikatakan baru di dalam agama ini, ya, yang bid'ah itu semuanya sesat, tidak ada yang baik. Jangan tertipu kita ini oleh casingnya. Jangan kita tertipu melihat, wah ini kan zikir kepada Allah, oh ini kan isinya sholawat kepada Rasulullah, oh kan isinya di sini ada bacaan Al-Quran. Kita jangan tertipu oleh casingnya, jangan. Apapun yang dilakukan, bacaan seperti apapun yang dibaca oleh mereka, selama tidak dicontohkan oleh Rasulullah, segera kita tinggalkan. Ya, segera kita tinggalkan. Nah, yatazakka di sini termasuk diantaranya adalah kita membersihkan diri kita, ya, yaitu dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini termasuk juga mensucikan diri adalah mensucikan diri dalam bermuamalah dengan sesama makhluk. Menghilangkan sifat hasad yang ada pada dirinya, menghilangkan sifat rasa curiga terhadap orang lain, terutama terhadap sesama orang Islam, terhadap sesama Muslim. Karena terkadang ada orang terhadap orang kafir dia berprasangka baik, tapi terhadap orang Islam, terhadap sesama Muslim itu baru melihat langsung prasangka buruknya muncul di dalam dirinya. Hati-hati. Ya, ini berarti ada sesuatu di dalam dirinya. Jadi di sini rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan yatazakka, mensucikan dirinya, berarti dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan dirinya, ya, yang berhubungan dengan Allah, mensucikan dirinya yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mensucikan dirinya yang berhubungan dengan sesama manusia. Ya, mensucikan dia dengan apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mensucikan diri yang berhubungan dengan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak melakukan kebid'ahan. Kita tidak melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Kemudian yang ketiga yang berhubungan dengan sesama manusia
adalah kita mensucikan diri kita dalam berhubungan dengan mereka dengan menghilangkan ya perasaan mungkin dengki yang ada di dalam diri kita, kemudian permusuhan dengan mereka, kemudian kebencian terhadap mereka ya, dan perkara-perkara yang berhubungan dengan sesama manusia. Kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik dengan mereka. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya itu menjelaskan, kata beliau, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Lihat, kata Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman. Ya, tidak dikatakan beriman sehingga kalian saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah, afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ya, kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian lakukan, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa? Afsus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Kata Rasulullah di sini, seseorang tidak akan masuk surga, syaratnya harus mukmin. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan dikatakan mukmin, tidak dikatakan beriman ya, kecuali kalau saling mencintai dengan sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberikan kuncinya oleh Rasulullah. Maukah kalian aku kabarkan tentang sesuatu yang kalau kalian lakukan, niscaya kalian akan menjadi orang yang beriman, orang yang saling mencintai. Apa kuncinya? Itu menyebarkan salam. Sangat disayangkan. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun menjelaskan, ya sangat disayangkan. Orang zaman sekarang atau kebanyakan orang sekarang ini, itu mereka hanya mengucapkan salam terhadap mereka yang kenal saja. Berangkat ke masjid, ya, di masjid orang yang dia sapa hanya orang yang dia kenal saja. Ketika ada orang yang tidak dia kenal, nggak mau dia menyapa orang yang tidak kenal tersebut. Padahal dia tahu, fulan ini adalah termasuk tetangga dia. Fulan ini orang yang tinggal sekampung dengan dia. Fulan ini adalah orang yang tinggal sekomplek dengan dia. Tapi terkadang apa? Nggak mau mengucapkan salam kepada orang tersebut. Kenapa? Saya nggak dekat sama dia. Subhanallah. Hanya karena istilah tidak dekat dengan dia, hanya terkadang ada istilah, saya pun ketemu di jalan dengan dia tidak mau menegur saya. Hanya dikarenakan dia tidak mau menegur dengan kita, kemudian kita tidak mau mengucapkan salam kepadanya. Ini adalah suatu kesalahan. Tidak sedikit kita mendengar atau bahkan kita menyaksikan. Kita sedang kumpul bersama beberapa orang, tiba-tiba ada orang yang datang kemudian salaman. Anggap misalnya kita sedang ngobrol berlima. Tiba-tiba ada orang datang, kemudian orang yang baru datang ini salaman hanya kedua orang. Yang tiga orang ini tidak diajak salaman. Padahal sama-sama semuanya orang Islam. 5 orang ini orang Muslim, yang satu orang yang datang pun sama orang Islam. Datang salaman kedua orang, kemudian udah ngobrol bertiga. Sementara yang 3 yang lainnya itu dibiarkan olehnya. Apa ruginya? Datang mengucapkan assalamualaikum. Ini semua Muslim. Ya, misalnya di dalam, apalagi kalau terjadi di masjid, dalam masjid atau di pelataran masjid, jelas mereka pasti adalah orang-orang Islam. Ya, karena selesai sholat misalnya atau akan melaksanakan sholat, pakaiannya pun menggunakan pakaian yang digunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa ruginya mengucapkan salam assalamualaikum, salaman kepada semuanya? Ini tidak, ya. Salaman hanya kedua orang saja, kemudian yang lainnya tidak diajak salaman. Ketika ditanya kenapa tidak diajak salaman, saya nggak kenal sama dia, saya nggak dekat. Aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala fasalla, kemudian dia salat. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala wa dzakara, dan dia menyebut, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengatakan annaman admada dzikra sayuhibbus shalah. Barang siapa yang merutinkan berzikir, ya, merutinkan mulutnya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mencintai salat.
niscaya dia akan menyukai sholat. Kenapa? Karena di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia sholat. Artinya kalau dia sudah terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia akan melaksanakan sholat, ketika adzan dikumandangkan atau ketika akan masuk waktu sholat, dia akan dengan lapang dada, dia akan menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dengan lapang dada dia melangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dengan lapang dada melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Makanya kita lihat kepada diri kita. Rasulullah SAW dalam hadisnya menjelaskan, ya, dan aku, ya, dijadikan untukku sholat itu sebagai penyejuk hatiku, kata Rasulullah SAW. Kita tanyakan kepada diri kita, apakah kalau kita sedang bersedih, kemudian kita melaksanakan sholat sehingga hilang kesedihan tersebut, ataukah tidak? Apakah ketika kita sedang ada masalah, kemudian terfikir oleh kita, oh Rasulullah menjelaskan katanya bahwasanya orang yang sholat akan ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang tersebut ataukah kita tidak? Banyak dari kaum muslimin itu mereka tidak menyadari akan hal ini, bahwasanya sholat itu akan mendatangkan ketenangan kepada dirinya. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia mengingat nama Allah, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melaksanakan salat. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Di sini sebagian ulama menjelaskan bahwasanya di sini qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ini berhubungan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya iman, ya, al-i'tiqad, keyakinan dengan hati kita, kemudian mengucapkan dengan lidah kita, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Ini yang dikatakan iman, seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini, dua ayat ini dalam surat Al-A'la ini menunjukkan akan arah ke sana. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang tazakka, mensucikan dirinya. Berarti dia keyakinan di mana? Di dalam hatinya. Wa dzakara asma rabbih, dia menyebut nama Rabbnya, itu mengucapkan dengan lidahnya. Fasalla, dan dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Ini yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang yang seperti ini. Ya, beruntung orang yang seperti ini. Dia di dalam hatinya meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk membersihkan hatinya. Setelah dia meyakini dengan hatinya, diucapkan dengan lidahnya, dan dilakukan dengan anggota tubuhnya. Inilah hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan wa dzakara asma rabbih fasalla, yaitu mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sini dicontohkan adalah tentang permasalahan wudu. Berwudu itu termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudu termasuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita berwudu, memulai wudu dengan apa? Memulai wudu dengan membaca basmalah, bismillah. Ya. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berwudu. Setelah berwudu ngapain? Kita sholat. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sholat. Dia berwudu, kemudian setelah berwudu dia sholat. Kemudian juga di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara berzikir kepada Allah, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala adalah khutbah Jumat. Karena dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila dipanggil untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segeralah hadir ke masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat. Di sini khutbah Jumat dikatakan apa? Ila dzikrillah. Artinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
kita wa dzakara asma rabbih, ya, hadir sholat Jumat, fasalla, kemudian kita melaksanakan sholat. Jadi di sini dua ayat ini, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, inilah di sana terkandung makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini qad aflaha man tazakka, sumber untuk orang yang tazakka, membersihkan dirinya, ya, mensucikan dirinya di dalam hatinya. Wa dzakara asma rabbih, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, fasalla, kemudian dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Maka tidak heran dikatakan qad aflah, sungguh sudah sangat beruntung orang tersebut. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia. Subhanallah. Ya, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kebanyakan manusia dia selalu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Berapa banyak dari kaum muslimin dia rela bangun tengah malam untuk apa? Untuk nonton sepak bola. Tapi dia tidak sanggup untuk bangun tengah malam guna melaksanakan sholat 2 rakaat atau misalnya sholat 3 rakaat dengan witir. Apakah orang yang seperti ini tidak dikatakan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia? Para ulama ada juga yang menjelaskan, kata mereka, kita ini jangan terlalu mengutamakan kehidupan dunia. Ketika kita punya anak, beberapa orang anak, ya, ketika punya beberapa orang anak, kata para ulama, kalau seandainya kita mencetak anak kita semuanya, kalau seandainya kita mengarahkan anak kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam dunia, berarti dia termasuk tu'thirunal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kata para ulama, hendaklah kalau seandainya kita memiliki beberapa orang anak, ada di antara anak-anak kita yang kita didik, yang kita arahkan, yang kita cetak untuk menjadi orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia itu selalu merasa takut. Wah, kalau saya masukin anak saya ke pesantren, dia belajar agama, lalu bagaimana masa depannya? Subhanallah. Yang dipikirkan bagaimana masa depannya. Dia nggak sadar. Rezeki yang mengaturnya siapa? Rezeki yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ijazah seseorang, bukan. Berapa banyak orang yang sekolah sampai sekolah tinggi tapi jadi pengangguran? Berapa banyak dari mereka yang sekolah terus sekolah sampai tinggi, penghasilannya pas-pasan? Sementara ada sebagian orang yang sekolahnya tidak tinggi tapi rezekinya jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang memiliki ijazah yang tinggi. Orang selalu mendengung-dengungkan, oh kita berjuang, nak kamu sekolah agar tercapai masa depanmu. Subhanallah, tercapai masa depanmu. Emang masa depan seorang itu di mana? Di dunia. Ingat, ya, kamu harus berhasil meraih cita-citamu, masa depanmu. Kamu sekolah agar masa depanmu tercapai. Agar kamu bisa kuliah di tempat yang sangat engkau idam-idamkan. Apakah dengan masuknya dia ke universitas yang dia idam-idamkan, ke jurusan yang dia idam-idamkan, berarti cita-cita telah tercapai? Masa depannya telah diraih? Belum diraih. Sebagian orang, ayo kamu harus belajar, nanti kamu misalnya menjadi seorang dokter, kamu menjadi seorang insinyur, kamu menjadi seorang ahli ini dan lain sebagainya. Apakah setelah semua itu tercapai, dia menjadi seorang dokter misalnya, atau dia menjadi seorang insinyur, atau dia menjadi seorang ahli, apakah masa depannya sudah tercapai? Tentu belum tercapai. Seseorang dikatakan masa depannya telah tercapai kalau dia sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah masa depan yang sebenarnya. Itulah masa depan yang sesungguhnya. Nah, maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan, ya, lebih mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Ya, sebagaimana tadi yang saya jelaskan,
kalau seandainya seseorang memiliki beberapa orang anak, jangan seluruh anaknya diarahkan untuk sekolah-sekolah mencari dunia semuanya, tidak, tanpa memperhatikan agama mereka, tanpa memperhatikan keagamaan mereka. Boleh dia mencari, ya, memasukkan ke sekolah-sekolah, ya, ke sekolah-sekolah yang berhubungan, ya, secara gambaran seseorang dia berhubungan akan menjadikan anak tersebut berhasil, boleh, tidak ada larangan. Tapi jangan melupakan tentang permasalahan agama mereka. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan, lebih mengedepankan kehidupan dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih khair, lebih baik. Bukan hanya lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wa abqa, dan lebih kekal. Baik, ini kehidupan manusia. Memang manusia ini lebih mengutamakan, ya, lebih mengutamakan sesuatu yang segera ada, berbeda dengan sesuatu yang tidak ada. Misalnya, kalau seandainya ada orang ditawari, kamu mau nggak diberi istana, ya, istana yang sangat bagus, rumah yang sangat bagus, tapi rumah tersebut umurnya misalnya hanya setahun, karena setelah 1 tahun dia akan dihancurkan rumah tersebut. Kemudian pilihan yang kedua, kamu akan diberi rumah yang sederhana, rumah yang biasa, mungkin ada bocornya, tapi rumah tersebut engkau akan bisa tinggal selama 100 tahun di rumah tersebut. Mana yang akan dipilih? Tentu orang akan memilih apa? Saya mau yang bisa bertahan selama 100 tahun. Kenapa? Karena kalau saya tinggal di tempat yang cuma 1 tahun, walaupun dia indah seperti itu, ya walaupun dia indah, ya, walaupun dia sangat indah sekali, tapi cuma 1 tahun. Kemudian setelah itu saya akan kebingungan, akan tinggal di mana. Ini perbandingan kalau seandainya kita disuruh memilih antara rumah yang indah, tapi usianya hanya sesaat, dengan rumah yang tidak indah, yang dia akan bisa hidup untuk seumur hidup dia. Ya, karena saya katakan seumur hidup dia, orang usia manusia, hidup manusia paling sekitar 60-70 tahun, kata Rasulullah SAW. Ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata usia umat Nabi Muhammad 60-70 tahun. Sementara ini ditawari rumah yang akan bisa bertahan selama 100 tahun. Tentu dia akan memilih rumah yang akan bisa bertahan selama 100 tahun. Dia mengatakan, enggak apa-apa, saya tinggal di rumah yang sederhana, ya, tapi apa? Tapi hidup untuk selamanya. Daripada saya tinggal di rumah yang mewah, tapi rumah tersebut akan hancur setelah 1 tahun saya tinggal di dalamnya. Akan memilih ini. Kenapa? Ini lebih lama akan bisa dia tinggali. Nah, ini perbandingan kalau seandainya tinggal dengan yang jelek. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita tinggal di dunia yang sesaat dengan kehidupan ala kadarnya, dengan kehidupan yang ada di akhirat kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalamnya dan lebih baik dibandingkan dengan apa yang berada di dunia. Tapi manusia lebih memilih yang sederhana, tidak kekal, dibandingkan dengan yang lebih baik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti, dan lebih kekal. Ini kesalahan umat manusia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal akhirat itu lebih baik dan akhirat itu lebih kekal. Kita di dalam kehidupan di dunia ini, manusia itu terkadang lebih memilih apa? Sesuatu yang segera bisa diraih oleh dia. Kalau seseorang diberi penawaran, kamu mau saya beri sepeda, ya, sekarang ini sepeda bisa kamu ambil, atau kamu mau nggak saya nggak beri sepeda tapi saya beli motor, ya kasih motor, tapi saya kasihnya nanti 5 tahun lagi. Tentu orang akan memilih, akan mengatakan apa? Nggak apa-apa, saya milih sepeda aja. Kenapa? Karena sepeda bisa langsung saya pakai sekarang. Sementara motor 5 tahun lagi nggak tahu. Ya, 5 tahun lagi
nggak tahu apakah saya bisa menikmati atau tidak bisa menikmatinya. Atau mungkin akan berpikir, 5 tahun masih lama, mending sekarang sepeda saya ambil. Nah, inilah perbandingan antara dunia dengan akhirat. Seolah-olah untuk dunia, manusia diberi pilihan nih, kamu mau nggak sepeda? Tapi sekarang kamu mendapatkannya. Ya bisa menikmati sepeda. Sementara kalau kamu mau motor yang lebih indah, yang lebih enak, tunggu 5 tahun lagi. Jadi seolah-olah penawarannya seperti itu. Kamu mau sesuatu yang indah, ya, indah yang sesaat saja, ini silahkan, rasakan ada di dunia. Kalau mau sesuatu yang lebih indah, lebih nikmat, dan lain sebagainya, tunggulah nanti di akhirat kelak. Ya. Bal tu'thiruna al-hayata dunya, akan tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan di dunia, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya lebih baik, bahkan wa abqa, dia lebih kekal. Orang yang memiliki akal sehat, dia akan berpikir, ya tentunya saya akan memilih akhirat. Kenapa? Karena akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Dunia dia tidak lebih baik, jelas Allah mengatakan akhirat lebih baik, berarti dunia tidak lebih baik. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala katakan akhirat kekal, berarti dunia tidak kekal. Ya. Kenapa kita memilih dunia yang tidak lebih baik dan juga tidak lebih kekal? Kenapa kita tidak memilih akhirat yang lebih baik dan lebih kekal? Ini orang kalau seandainya menggunakan akal sehatnya, tentu dia akan lebih memilih akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Di dalam ayat yang lain pun dijelaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Orang yang sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa yang namanya lelah. Wa ma hum bimukhrajin, dan tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surganya. Artinya, kalau orang sudah menginjakkan kaki di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, selama-lamanya dia tidak akan pernah dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kenikmatan, selamanya dia akan merasakan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kekal berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini ya tentang kehidupan manusia yang lebih mengutamakan dunia dibandingkan dengan akhirat. Ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi contohkan oleh Allah Subhanahu wa taala suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu di dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu di sini berarti di dalam ayat ini, di dalam surat ini, kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menurunkan satu kitab saja, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab kepada umat manusia. Bahkan di dalam para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan lebih dari 100 kitab untuk umat manusia. Tapi ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat-umat yang ummi. Umat-umat yang ummi, yang tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis, dan ada juga kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat yang mereka bisa membaca dan juga bisa menulis. Makanya tidak heran, ya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala fi suhufi Ibrahim. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab juga kepada kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mana sekarang kitabnya? Ternyata kitabnya tidak ada. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya kaumnya Nabi Ibrahim adalah kaum yang ummi. Mereka tidak bisa membaca dan juga mereka tidak bisa menulis. Sehingga kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu hilang, ya, tidak berbekas sampai sekarang. Hanya kita mendengar, ya, hanya saja kita mendengar. Oh, orang-orang Arab Mekah ketika diutus Rasulullah kepada mereka, ya, Nabi Muhammad diutus kepada mereka, di antara mereka ada orang yang masih mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita tidak pernah mendengar bahwasanya mereka memiliki kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kata para ulama, ya, di antara kitab-kitab tersebut ada yang Allah turunkan kepada kaum yang ummi, kaum yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga ketika kitab-kitab tersebut hancur, ketika kitab-kitab tersebut rusak, sudah tidak ada yang menyalinnya kembali.
sudah tidak ada yang menulisnya kembali, sehingga sudah tidak ada wujudnya lagi sekarang ini. Adapun di sini dijelaskan juga suhfi Ibrahim wa Musa, dan juga diturunkan kepada Nabi Musa. Kita tahu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa itu adalah Taurat, dan Taurat sekarang ada di tangan orang-orang Yahudi. Ya, walaupun sudah banyak dirubah, yang jelas masih ada. Kita tahu Allah menurunkan Taurat kepada kaumnya, kepada Nabi Musa, ya, untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Berarti mereka adalah kaum yang bisa membaca dan bisa menulis, sehingga di antara mereka ada yang menulis, dan Taurat itu masih ada, ya, sampai sekarang ini. Jadi di sini jamaah bisa dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukan hanya Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an saja, akan tetapi juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang lainnya kepada umat manusia. Dan di dalam kitab-kitab tersebut pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan umat manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada suatu umat melainkan mengajak umat tersebut untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di sini pun kita tahu ternyata Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberi peringatan kepada umat Nabi Muhammad, ya, bahwasanya umat manusia ini lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, namun ternyata masalah ini pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Buktinya ini sudah ada di dalam kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Ini pun ada dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, sehingga kita benar-benar meyakini akan kebenaran dengan hati kita, kemudian kita mengucapkannya dengan lidah kita, dan kita mengamalkannya dengan anggota tubuh kita, sehingga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin ini jamaah masjid dilaksanakan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berhubungan dengan surat Al-A'la ini. Kalau biasa saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-A'la ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di antaranya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri kita dari perbuatan syirik, ya, dalam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita diperintahkan untuk ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kita diperintahkan untuk memperbaiki pergaulan kita ketika kita bergaul dengan sesama manusia. Nah, kemudian di dalam akhir-akhir surat Al-A'la ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini jangan mengutamakan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang tidak kekal. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang lebih kekal, itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dunia adalah tempat kita untuk menabung. Dunia adalah tempat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghasilkan pahala-pahala yang banyak, ya, guna menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kurang lebihnya itu para dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita pelajari dari surat Al-A'la ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.